Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu ada aku, Rizky Sabila, ada Nurul Fauziah, dan Naila Melani. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis heuristik kami yang telah kami lakukan lewat Gform. Oke, mungkin boleh di-next. Mungkin boleh dari pertanyaan umum. Yang pertama itu jenis kelamin di sini 60% menjawab jenis kelaminnya perempuan dan 40% menjawab jenis kelaminnya laki-laki. Di sini ada pekerjaan, yaitu 100% merupakan pelajar ataupun mahasiswa. Nah, di sini ada usia. Usia itu rata-rata 19 tahun ya, teman-teman semuanya. Mungkin boleh di-next. Baik, di sini ada pertanyaan khusus, yaitu apakah sistem memberikan informasi yang jelas tentang apa yang sedang terjadi? Misalnya, apakah pengguna tahu jika suatu proses sedang berjalan, seperti pengunduhan atau pengiriman data? Nah, di sini rata-rata teman-teman menjawab, yaitu 0, 44 orang menjawab 0, yaitu sekitar 80%, dan satu orang menjawab 3. Nah, di sini tuh ada masalah yaitu informasi proses terkadang tidak ditampilkan secara real time dan ada rekomendasi yaitu tambahkan indikator proses seperti loading bar atau notifikasi yang lebih deskriptif. Mungkin boleh di next. Nah, lalu pertanyaan kedua yaitu apakah di sana tampilan pramuka bebas dari elemen-elemen yang tidak perlu? Di sini ada 4 orang atau sekitar 80% menjawab 0 yaitu sama sekali tidak ada masalah dan satu orang menjawab 20%. Nah, di sini sama sekali nggak ada masalah. Lalu ada rekomendasinya itu memakai banyak promo pada bagian homepage. Oke, boleh di next. Nah, yang pertanyaan yang ketiga adalah para pengguna memiliki kontrol penuh atas tindakan yang mereka lakukan seperti membatalkan, mengubah atau kembali ke langkah sebelumnya. Di sini 4 orang atau 80% menjawab 0, yaitu sama sekali yang tidak ada masalah dan satu orang menjawab 3. Satu orang menjawab 3 yaitu 1%. Nah, di sini masalahnya itu ada tombol atau undo atau kembali tidak selalu tersedia di semua layar. Nah, direkomendasikan bahwa pastikan semua langkah memiliki opsi untuk membatalkan atau kembali ke langkah sebelumnya. Kembali next. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang keempat, yaitu apakah elemen-elemen dalam antarmuka menggunakan desain dan simbol yang konsisten di seluruh aplikasi atau situs. Di sini ada 60% atau sekitar 3 orang menjawab 0, yaitu tidak ada masalah. Satu orang menjawab 1 dan satu orang menjawab 4. Nah, di sini kami sama sekali tidak memasukkan masalah karena dianggap 60% itu memilih 0, yaitu yang tidak ada masalah. Di sini ada rekomendasi yaitu lakukan pengecekan rutin agar konsistensi tetap jaga seiring pembaruan aplikasi. Boleh di next. Mungkin yang kelima itu pertanyaannya adalah apakah sistem mencegah pengguna dari membuat kesalahan yang umum, misalnya dengan memberikan peringatan atau membatasi input yang salah. Nah, di sini ada 2 orang, yaitu sekitar 40% menjawab 0, satu orang menjawab 3, dan 2 orang menjawab 4. Nah, di sini itu adalah masalah validasi input pada beberapa formulir tidak cukup jelas. Ada rekomendasi yaitu tambahkan pesan kesalahan yang lebih spesifik dan preventif seperti batasan karakter atau format input, serta saat memilih layanan berikan peringatan untuk melakukan hal tersebut. Mungkin boleh di next dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nila Melani. Mungkin dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini, lanjut ke pertanyaan yang keenam, yaitu pertanyaannya, apakah antarmuka lebih banyak membantu pengguna mengenali elemen atau informasi yang diperlukan daripada mengharuskan mereka mengingat detail tertentu? Nah, di sini, 2 orang, memberi poin, 0 dan juga ada satu orang, 20% dan juga satu orang memilih 2, dan juga yang terakhir, yang memilih 4, ada satu orang. Permasalahannya, menempatkan kurang, estetis seperti tombol dark mode yang berada di bawah, ukuran elemen yang terlalu kecil, atau posisi yang tidak sejajar di tengah. Nah, rekomendasinya yaitu tetap, gunakan icon dan label yang familiar bagi pengguna untuk memudahkan pengenalan. Oke, selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, pertanyaannya yaitu apakah antarmuka memungkinkan pengguna berpengalaman untuk bekerja lebih cepat misalnya dengan pintasan keyboard atau fitur yang lebih efisien? Nah, oke, di sini ada 3 orang, menjawab 0 dan juga, 1 orang, menjawab 1 dan juga 1 orang
memberikan ke opsi 2. Nah, permasalahannya di sini tidak ada pintasan atau fitur tambahan untuk pengguna berpengalaman dan juga rekomendasinya yaitu tambahkan fitur seperti hot test atau menu akses cepat untuk pengguna tingkat lanjut. Nah, oke. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu apakah desain antarmuka terlihat bersih, terorganisir, dan juga mudah dipahami? Nah, di sini ada 2 orang yang menjawab 0 dan 1 orang menjawab 1, 1 orang menjawab 2, dan juga yang terakhir 1 orang menjawab opsi 4. Permasalahannya yaitu posisi navbar tidak fixed dan juga rekomendasinya itu navbar dijadikan posisi agar tidak perlu scroll ke bawah terlebih dahulu dan pada bagian beranda ditambahkan jarak antar elemen. Dan juga di sini ada pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada panduan atau bantuan yang mudah ditemukan ketika pengguna membutuhkannya? Nah, di sini ada 4 orang yang menjawab 0 dan juga 1 orang menjawab 3. Permasalahannya di sini panduan tersembunyi di menu kurang terlihat. Rekomendasinya yaitu tempat opsi bantuan pada lokasi yang lebih menonjol seperti halaman utama atau menu cepat. Ajukan pertanyaan terlebih dahulu sebelum menampilkan splash screen tutorial. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pengguna merasa nyaman menggunakan antarmuka ini sejak pertama kali menggunakannya? Nah, di sini user memberikan opsi 0, 2 orang dan juga 1 orang memberi opsi 1 dan 2 orang memberikan opsi ketiga. Permasalahannya itu warna ketika dalam dark mode. Nah, rekomendasinya yaitu menggunakan warna icon yang tidak terlalu terang. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Fauziah. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai usability testing dari aplikasi Ayalaju. Jadi next. Di sini ada pertanyaan umum yaitu mengenai pekerjaan yang dimana rata-rata itu pelajar mahasiswa dan juga ada jenis kelamin. 54% yaitu laki-laki dan 45% itu perempuan dan juga usianya ini dari berbagai macam usia. Next. Baik, selanjutnya ada pertanyaan khusus. Yang pertama itu apakah desain aplikasi terasa bersih, sederhana, dan tidak membingungkan? Dari 22 responden atau user itu rata-rata itu memilih di opsi keempat, yaitu ada 8 orang, 8 user yang paling banyak. Selanjutnya ada apakah menu-menu mudah dikenali tanpa harus berpikir lama? Itu yang paling banyak di pilihan keempat, itu 11 orang. Dan yang ketiga ini ada apakah desainnya mirip dengan aplikasi yang biasa Anda pakai? Itu lebih banyak orang yang memilih di opsi kelima, itu 13 orang. Lanjut. Selanjutnya, apakah tampilan aplikasi mudah dipahami? Nah, ini rata-rata memilih di opsi keempat dan 5. Itu sangat disetujui. Selanjutnya, apakah tombol kembali dan beranda mudah ditemukan? Ini banyaknya di opsi ke-5, yaitu 10 orang. Selanjutnya, apakah memudahkan Anda untuk mencari menu makanan sesuai dengan mood? Ini banyaknya di opsi keempat, itu 12 orang. Selanjutnya, apakah kombinasi warna pada tema gelap terlihat nyaman? Ini banyaknya di opsi kelima, yaitu 8 orang. Next. Nah, dari penjelasan yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama ada kompleksitas fitur. Aplikasi memiliki banyak fitur dan layanan yang cukup kompleks, sehingga pengguna baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memahami fungsi-fungsinya. Yang kedua ada konsistensi warna dan jarak antar objek, yaitu konsistensi warna dan jarak antar objek perlu diperhatikan karena beberapa elemen desain terasa tidak serasi. Yang ketiga, tampilan logo. Logo yang ada di aplikasi mungkin perlu sedikit diperbaiki, seperti menambahkan outline cerah agar lebih menonjol dan terlihat jelas. Yang keempat, ada keterbacaan dan aksesibilitas, yaitu ukuran font yang tidak konsisten dan pemilihan warna yang kurang mencolok dapat mengganggu kenyamanan pengguna, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Next.
Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu tampilan image slider untuk iklan atau promo. Gunakan tampilan image slider di bagian atas aplikasi untuk menampilkan promosi atau iklan, sehingga lebih menarik dan dinamis. Yang kedua ada navigasi link trending lebih sederhana. Buat tampilan slide untuk mengakses link trending di bagian tengah layar, agar tampilan aplikasi tetap clean dan minimalis. Yang ketiga, tingkatkan keterbacaan logo. Perbaiki logo dengan menambahkan outline cerah atau warna yang lebih kontras agar lebih menonjol dan terlihat jelas di semua latar belakang. Yang keempat, ada desain yang lebih berbeda. Fokus pada desain yang membedakan aplikasi ini dari aplikasi lain, sehingga tampilannya lebih unik dan mudah diingat oleh pengguna.